bagikan live. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mari kita belajar ya sebelum istirahat tidur. Ya 30 menit aja ya teman-teman kita belajarnya. Karena saya juga ngantuk. Kali ini kita belajarnya acak ya. Baik, sambil menunggu yang lain, saya bacakan dulu soal yang pertama. Suatu keranjang berisi 20 bola. Keranjang tersebut berukuran besar sehingga jika ditambahkan 4 bola lagi, maka baru mencangkup 8/9 kapasitasnya. Maka jumlah bola yang dapat ditampung keranjang tersebut dalam keadaan penuh adalah kalau misalnya 24 dikali 9. Yuk mari kita kerjakan bersama-sama. Ini gampang ya sebenarnya ya. Ada 20 bola ya. Ada keranjang tersebut terdapat 20 bola, kemudian ditambah 4 itu sama dengan 8/9 kapasitasnya ya. 8/9 kapasitasnya. Misalnya kapasitasnya itu kita tandai dengan X gitu kan. Maka 24 ini 9-nya pindah ruas dikali 9 sama dengan 8X gitu kan. Maka ini adalah 24 dikali 9 dibagi 8 ya, sama dengan X gitu kan. Benar gak teman-teman? Benar ya. 24 dibagi 8 itu 3 ya. 24 dibagi 8 itu 3, kemudian 3 dikali 9 adalah 27. Maka 27 sama dengan X. Jawabannya adalah yang C. Ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. 8 tukang membuat pondasi selesai dalam 12 hari. Berapa tukang yang diperlukan untuk membuat pondasi dalam setengah hari? Oke, ini dari 12 hari jadi setengah hari ya. Sadis banget ya teman-teman ya. Di sini ada dua variabel teman-teman. Ada tukang dan ada hari. Oke, berarti di sini ada tukang dan ada hari gitu kan, ada hari. Oke. 8 tukang mampu mengerjakan dalam waktu 12 hari. Kemudian berapa orang tukang ingin dikerjakan dalam waktu setengah hari? Setengah hari itu bisa kita tulis setengah, bisa kita tulis 0,5 ya. Nah, berarti di sini harinya berkurang ya. Harinya berkurang, maka tukangnya itu harus bertambah. Jadi perbandingan berbalik nilai. Satu variabel berkurang, variabel lainnya bertambah. Maka rumusnya X/8. X dibagi 8 sama dengan, dari sini dari bawah ke atas, yang di sebelahnya dari atas ke bawah. 12 dibagi 1/2 gitu kan. Nah, 12 dibagi setengah itu jadi 24 ya teman-teman ya. 12 dibagi setengah itu 24. Maka X sama dengan, kelihatan ya teman-teman ya. Saya scroll ke atas. X sama dengan 24 dikali 8. 24 dikali 8 itu 192 ya. 192 ya. Jawabannya adalah yang D. Ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal yang di bawahnya. Boleh teman-teman mau ditanyakan juga ya. Oke, saya kasih space ya, barangkali mau ada yang bertanya. Lana dan Lani mengerjakan PR matematika. Waktu yang dibutuhkan oleh Lana dalam menyelesaikan PR tersebut adalah 12 menit. Sedangkan Lani menyelesaikan dalam waktu 16 menit. Jika mereka mengerjakan bersama-sama untuk menyelesaikan PR, maka waktu yang dibutuhkan adalah, nanti rekamannya akan diposting di YouTube ya. Kemudian nanti channel YouTube-nya akan di-share di grup Telegram. Oke. Nah, ini pekerjaan gabungan ya. Pekerjaan gabungan itu T gabungan, waktu gabungan ya. T gabungan sama dengan T1 dikali T2 dibagi dengan T1 ditambah dengan T2. Oke, T1-nya berapa? T1-nya itu 12 menit. 12 dikali 16 berbanding dengan 12 ditambah 16. Berapa kira-kira teman-teman 12 dikali 16? 12 dikali 16 itu berapa ya? 16 dikali 12. Oke. 2 bawah 1. 2 32 ya. 32 kemudian 192 ya. 192 per ini berapa? 28 ya, per 28. Oke, 192 per 28. Bisa disederhanakan dibagi berapa teman-teman? Dibagi 7 coba ya. Atau dibagi berapa? Dibagi 7 bisa nggak teman-teman? Atau dibagi 3 ya. Dibagi 3. Dibagi 7, 192 dibagi 7 berapa teman-teman? Dibagi 4, iya benar dibagi 4. Yang benar adalah dibagi 4 aja. 192 dibagi 4. 19 dibagi 4 itu dapatnya 4. 16 kemudian ini 3, 32 ya. 32 dibagi 4 adalah 8. 48 ya, 48. 28 dibagi 4 adalah 7. Berarti 48 per 7. Jawabannya adalah yang A. Saya ingatnya 2 ya, 3 itu berarti 21 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, benar ya, dibagi 4. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X tambah Y sama dengan 200 dan X berbanding Y adalah 1 berbanding 7, maka nilai Y dikurangi X adalah, ini sebenarnya sih perbandingan ya teman-teman ya. Jadi ada X berbanding Y itu adalah 1 berbanding dengan 7. Kemudian ditanyakan adalah selisih ya, selisih Y dikurangi X gitu kan. Maka Y dikurangi X-nya berapa? Yaitu 7 dikurangi 1 gitu kan. Dikali, kurang geser ya. Oke, jelas ya teman-teman, yang segini ya, cukup ya. Oke, dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah 200 dikali 200. 200 itu siapa? 200 itu adalah jumlah X ditambah Y. Berarti dibagi dengan jumlah perbandingan mereka, 1 ditambah 7. Maka sama dengan 6 dikali 200 dibagi dengan 8. Maka 6 dikali 200 dibagi 8 adalah 25. Oke, 6 dikali 25 berapa teman-teman? 150. Ya, jawabannya adalah yang B. Saya terlalu cepat nggak teman-teman menjelaskannya? Udah malam-malam, cepet-cepet lagi. Bisa diikuti ya. Pelan, oke, baik. Nanti ke bawahnya lebih pelan lagi. Minta tolong ulangi nomor 37. Kalau yang ditanyanya X ditambah Y, berarti yang di atasnya itu adalah 7 ditambah 1 ya.
Jadi gini teman-teman, jika X ditambah Y adalah 200 berarti jumlah X dan Y itu adalah 200. Dan perbandingan antara X berbanding Y adalah 1/7. Maka selisih Y dikurangi X adalah, nah, baik, berarti di sini kita tahu kalau ada perbandingan X berbanding Y itu adalah 1/7. Ditanyakan adalah selisih gitu ya. Y dikurangi X gitu kan. Nah, langsung saja kita masukkan perbandingannya. Y itu 7, berarti 7 dikurangi X itu 1. Kemudian dikali dengan nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui ini adalah 200. Dikali dengan 200 dibagi dengan 200 itu siapa? 200 itu adalah jumlah X dan Y. Jadi jumlah perbandingan mereka 1 ditambah 7. Oke, jadi 6 dikali 200 dibagi 1 ditambah 7 adalah 8. Nah, 200 dibagi 8 adalah 25. Maka 6 dikali 25 sama dengan 150. Oke. Emang ini berbelit-belit ya teman-teman ya? Saya rasa ini yang paling sederhana ya. Atau ada cara lain yang lebih gampang? Baik, kita ke soal yang di bawahnya. Perbandingan uang gigi dan asa adalah 5/3. Jika saat ini uang yang dimiliki asa adalah 180.000, selisih uang keduanya adalah, oke, mari kita kerjakan sama-sama. Nah, di sini ada dua orang, yaitu ada Gigi dan Asa ya. Berarti saya tulis di sini G berbanding dengan A gitu kan. G itu adalah 5. Kemudian asanya itu 3. Kemudian uang yang dimiliki asa adalah 180.000. Ditanyakan adalah selisih keduanya. Oke, selisih keduanya berarti saya tulis di sini selisih. Oke, maka selisih adalah yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 5 dikurangi dengan 3. Oke, saya bisa saja langsung tulis 2 ya, tapi kadang nanti bertanya 2-nya dari mana gitu kan. Dikali dengan, oke, kita ambil yang 18-nya aja ya, 18-nya aja. Oke, dikali dengan 18 dibagi 18 itu siapa? 18 itu adalah uang asa. Oke, pembanding asa berapa? Pembanding asa itu 3. Berarti dibagi dengan 3. Oke, maka sama dengan 2 dikali 18 dibagi 3 adalah 6 ya. 2 dikali 6 maka 100 atau 12 gitu kan. Kita punya 0 berapa? 1, 2, 3, 4. Punya 0 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jawabannya adalah yang tidak ada ya. Tidak ada jawabannya ya. Benar tidak ada ya? Tidak ada jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya tidak ada ya. Jawabannya adalah yang F. 160.000. Oke. Iya, ini tuh udah selisih teman-teman. Ini tuh sudah selisih ya. Ini tuh bukan uang gigi ya. Kalau uang gigi itu berapa? Gigi itu 5 ya. Berarti 5 dikali dengan 18 dibagi dengan 3. Oke, berarti 5 dikali dengan 6. Oke, uang gigi adalah 300.000 ya. Kalau yang ditanyakan adalah uang gigi. Itu udah selisih ya guys. Nah, benar itu udah selisih ya guys. Ya, salah lagi saya. Udah jawabannya gak ada yang salah, gak ada yang benar. Ini sayanya juga gak ada yang benar. Mas harus G di sini gitu kan. Alah, lobet lagi. Lupa saya ngecas. Lobet guys. Apa lagi? Ya, lobet lagi. Tenang. Sesuai lagi nih. Lupa saya ngecas tadi ya. Padahal saya tadi habis makan di luar.
200 lagi yang nonton. Gak bahaya ya. Nonton layar hitam. Saya balik dulu kameranya deh. Halo, belum nyolok lagi. Jauh lagi ininya. Halo. Sabar. Pakai filter lah. Kalau ini mah pakai filter lah. Gak tahu ya, ini pakai filter sih. Tapi filternya gak pakai. Maksudnya gak pakai yang berlebihan gitu. Filter dari sononya asli. Mana sih kalau filter itu? Oke, sekarang lagi di power dulu. Gak bahaya Pak, gak bahaya maksudnya. Oke, tap layar dulu teman-teman. Oke, udah ada nih, siap. Kita lihat yang tadi sampai mana kita ya. Tenang, pas charging. Tunggu dulu sih enaknya ya. Berarti tadi kita sepakat ya, jawabannya itu mana di belakang? Ada penampakan di atas sana. Ngeri banget ya kalau ada penampakan ya. Bikin takut aja. Bang, kenapa tidak 180 dibagi 5? Karena itu kenapa tidak dibagi 5? Karena 180.000 itu adalah uang asa. Jadi dibaginya jangan dibagi dengan 5 ya. Kalau 5 itu pembanding punya gigi gitu. Jadi jangan ya. Nah, udah nyala dong. Nah, jadi jawabannya adalah 120.000 ya. Gak ada jawabannya ternyata. Oke, saya sih ini screenshot 180.000 ya jawabannya. Oke, sudah mulai aktif lagi. Oke, ada yang ditanyakan, sepertinya di bawah itu masih ke perbandingan. Bukannya ada tambahan bang, hasil 120 tadi dikurang sama 180. Bukan. Gini teman-teman, bukan. Oke, saya jawab satu persatu ya. Kenapa gak 180 dikurangi 120? 120 ini udah selisih teman-teman. Udah selisih, kenapa? Karena ini selisih perbandingan mereka. 5 dikurangi 3 gitu kan. Bukan uang gigi, 120.000 tuh udah selisih. Kemudian kenapa bukan 180 dibagi 8? Bukan. Kenapa? Karena 180.000 itu adalah uang asa ya. Uang asa, jadi dibaginya hanya dibagi 3 ya, bukan dibagi 8 gitu. Ya, benar jawabannya adalah sudah 180.000. Tidak perlu didebatkan lagi ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, yuk kita menggunakan soal yang tadi. Alhamdulillah bisa lancar. Perbandingan uang Dewi dan Sri adalah 5 berbanding 3. Jika jumlah uang mereka adalah 2.400.000, berapa banyak uang Sri? Banyak uang Sri adalah, nah mari kita kerjakan sama-sama ini menggunakan perbandingan lagi ya. Apakah jawabannya tidak ada lagi? Mari kita belajar bersama-sama. Di sini ada 2 orang ya, ada Dewi dan Sri ya. Kalau digabungin jadi Dewi Sri. Dewi Sri itu Dewi Padi ya. Dewi dan Sri itu 5 berbanding dengan 3. Nah, yang ditanyakan adalah uang Sri. Berarti uang Sri sama dengan, nah nilai Sri adalah 3. Berarti di sini 3 ya. 3 dikali 2
2.400.000. Oke, saya ambil 24-nya aja ya. Dikali 24 dibagi dengan 24 itu siapa? 24 itu adalah jumlah uang mereka. Berarti dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. 5 ditambah dengan 3. Maka sama dengan 3 dikali 24 dibagi dengan 8. Maka sama dengan 3 dikali 24 dibagi 8 itu berapa? 3 ya. 3 dikali 3 adalah 9. Maka kita punya nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 900.000. Bener nggak? Bener ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, untuk menentukan uang Dewi bisa dari 2.400.000 dikurangi 900.000 ya. Berarti kalau kita cari uang Dewi itu bisa dengan 2.400.000 dikurangi 900.000 ya. Atau bisa dengan perbandingan. Kalau dengan perbandingan Dewi adalah, nah pembanding Dewi berapa? Pembanding Dewi itu adalah 5 dikali dengan nilai yang diketahui. Nilai yang diketahuinya itu adalah 24. 24 itu siapa? 24 itu jumlah uang mereka. Berarti dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. 5 ditambah 3. Maka sama dengan gini ya. 5 dikali 3 sama dengan 150.000 ya. 1.500.000. Oke, 1.500.000 ditambah 900.000 adalah 2.400.000. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau yang ditanyakannya selisihnya, misalnya selisih uang Dewi dan Sri, ya udah tinggal 5 dikurangi 3 ya, dikali 24/8 gitu. Gitu aja sih. Konsep dasar dari perbandingan ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Ini akan diposting di ini ya, di YouTube. Tapi nanti di YouTube tuh gak ada komentar teman-teman. Jadi saya seolah-olah ngobrol sendiri kalau menjawab pertanyaan teman-teman ya. Harap maklum. 24-nya dari mana? Ada yang bisa bantu jawab teman-teman? 24-nya dari mana? Sepertinya dari sini. Oke. Yuk, kita lanjut ke soal yang baru dulu ya. Jika 15 pekerja mengaspal jalan 18 km dalam 24 hari, berapa hari diperlukan untuk 40 pekerja mengaspal 22 km jalan? Oke, baik. Ini ada dua cara ya teman-teman ya. Jadi saya coba mengerjakan dengan dua cara ya. Ada rumus OST, ada juga dengan perbandingan senilai kalau mengerjakan ini. Oke, di sini ada pekerja, kemudian ada hari ya. Ada pekerja dikali hari gitu kan, maka menghasilkan jalan gitu kan. Oke, 15 pekerja selama 24 hari menghasilkan 18 km. Kemudian 40 pekerja selama berapa hari, kita kasih tanda X, akan menghasilkan 22 km. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Karena jika pekerja dan harinya bertambah, maka jalannya juga akan bertambah ruas jalannya. Maka rumusnya adalah X dikali 40, ini ya, X dikali 40 dibagi dengan 15 dikali 24 akan sama dengan, ini dari bawah ke atas juga, 22 dibagi dengan 18. Oke, kita hitung-hitungnya aja. Berarti X sama dengan 22 dikali dengan ini 15 dikali dengan 24 ya. Dibagi dengan 18 dikali dengan 40. Oke, bisa kita sederhanakan. Rumit juga ya disederhanakannya ya. 15 dibagi 3 adalah 5, 18 dibagi 3 adalah 6, kemudian 24 dibagi 6 itu adalah 4 ya, 24 dibagi 6 itu adalah 4. Oke, kemudian 4 dibagi 4 itu habis, 40 dibagi 4 itu 10. Oke, maka 22 dikali 5 adalah 110 dibagi 10 sama dengan 11. Oke, jadi
11 hari. Jawabannya adalah yang D. Oke, ada cara lain? Ada ya. Enggak, kalau perbandingan senilai itu dikali silang. Kalau yang dikali lurus itu adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai itu dikali silang. Oke, siap, saya lebih pelan lagi. Coba kita mengerjakan cara satunya itu OST ya. Objek 1 dibagi dengan subjek dikali dengan waktu sama dengan OST gitu kan ya. Pakai tabnya itu Samsung Galaxy S6 ya. Samsung Galaxy S6. Tapi sekarang mah udah banyak tabnya. Ini senilai ya. Karena jika pekerja dan harinya itu ini dikali ya. Jika pekerja dan harinya bertambah ya maka jalannya juga bertambah sih. Jadi ini senilai. Perbandingan senilai yang dimodifikasi ya. Jadi kan kalau ada pekerja dan hari itu bisa berbalik nilai ya. Kalau pekerja dan hari aja bisa berbalik nilai. Tapi kalau ini karena ada jalannya, ada hasilnya. Jadi ini adalah perbandingan senilai yang dimodifikasi ya. Oke, jadi kalau pekerja dan hari aja emang perbandingan berbalik nilai, tapi kalau ada hasilnya itu adalah perbandingan berbalik nilai. Ada juga rumus yang satunya ya teman-teman ya. Oke, coba saya jelaskan rumus yang satunya ya. Mudah-mudahan masih ingat. Rumus yang satunya itu adalah objek 1 dibagi dengan subjek 1 dikali dengan waktu 1 ya, sama dengan objek 2 dibagi dengan subjek 2 dikali dengan waktu kedua gitu kan. Objek satunya itu adalah hasilnya adalah 18 km. Jadi 18 km ya kan dibagi dengan subjek satunya itu adalah 15 pekerja ya, 15 pekerja dikali dengan waktu T itu waktu ya, time 24 dikali dengan objek 2 nya berapa, 22 ya, objek itu hasil sama dengan gitu, bukan dikali 22 dibagi dengan subjek 2 itu adalah 40 pekerja dibagi dengan 40 dikali dengan T2 nya ditanyakan ya. T2 nya ditanyakan. Maka kita geser ke sini 18 dikali 40 dikali T2 sama dengan kurang kecil. Sama dengan berapa nih? 22 dikali 15 dikali dengan 24. Maka T2 sama dengan 22 dikali dengan 15 dikali dengan 24 dibagi dengan 18 dikali 40. Oke, sama ya teman-teman ya. Oke, silakan, hasilnya pasti sama. Ya, benar tuh. Terima kasih Anakos yang sudah menjelaskan berkali-kali ya, karena ini karena ada hasil ya, karena ada hasil teman-teman. Emang enaknya tuh satu kali pertemuan tuh kita membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, dari mulai cara membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai, kemudian kita melatih soal-soalnya, latihan soal-soal dasar, kemudian kita latihan soal-soal yang dimodifikasi gitu kan. Sementara kita di sini langsung ketemu dengan yang dimodifikasi, dan menurut saya emang cukup sulit sih, menurut saya ya. Oke, kita bisa lanjut ya ke soal yang di bawahnya. Kok soalnya susah-susah ya? Kalau perbandingan berbalik nilai itu jika satu variabel bertambah, variabel lainnya akan berkurang. Misalnya jika 1 karung beras habis oleh 5 ekor bebek dalam 10 hari. Jika 8 ekor bebek habis dalam berapa hari? Kan bebeknya bertambah sementara harinya berkurang. Nah, itu contoh dari perbandingan berbalik nilai. Saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Udah malam nih, jam 10. Beta membeli dengan kredit sebuah laptop dengan 5 kali masa cicilan. Jika uang muka sebesar 1.500.000 yang merupakan 30% dari harga laptop,
berapa rupiahkah yang harus dibayarkan beta tiap kali cicilannya? Oke, berarti 1.500.000 itu adalah 30% dari harga laptop ya. Maka harga laptopnya itu berapa? Harusnya sih berapa ini ya? Oke, berarti kita bisa harga laptopnya itu adalah X dikali 30% gitu kan, sama dengan 1.500.000 ya, sama dengan 1.500.000 gitu kan, ya kan, 1.500.000 nolnya kurang, nah gitu, berarti X sama dengan 1.500.000 ya, dikali 100 ya, dikali 100 dibagi dengan 30. Oke, kita bisa coret nolnya, coret 15 dibagi 3 adalah 5. Oke, 5. Jadi harga laptopnya itu adalah 5 juta. Oke, 5 juta bener ya? Harga laptopnya itu adalah 5 juta. Oke, kemudian sisa cicilannya berapa? Sisanya itu adalah 5 juta dikurangi dengan 1.500.000. 1.500.000 maka sama dengan 3.500.000. Oke, 3.500.000 5 kali masa cicilannya berarti dibagi dengan 5, dibagi dengan 5. Oke, 5 bulan ya, cicil selama 5 bulan, berarti 5 bulan itu 35 dibagi dengan 5 adalah 7, jadi 700.000. Oke, jadi cicilannya adalah 700.000 yang E. Oke, paham ya teman-teman? Oke. Aduh, deret aritmetika lagi. Suku kedua barisan aritmetika adalah 11. Suku kelima barisan aritmetika adalah 23. Maka ke suku ke-75 adalah, aduh ini agak susah lah. Oke, jadi ada untuk menentukan suku ke N itu adalah UN ya. Jadi rumus UN itu adalah A ditambah N-1 dikali B gitu kan. Berarti kalau suku kedua berarti U2 sama dengan A ditambah 2 dikurangi 1 dikali B ya, maka akan sama dengan A ditambah B sama dengan 11 gitu kan, 11 ya, 11. Oke, kemudian berikutnya ada U5. Oke, U5 masih semangat kan teman-teman? Ditambah 5 dikurangi 1 dikali dengan B, maka A ditambah 4B sama dengan 23. Oke, kita geser ke sini. Kita akan melakukan eliminasi ya. Jadi A ditambah B sama dengan 11. Kita eliminasi nilai A. Oke, kita kurangi. A dikurangi A habis, 4B dikurangi B adalah 3B sama dengan 11 23 dikurangi 11 adalah 12. 12 maka B sama dengan 12 dikurangi 3. B-nya sama dengan 4. Oke. B-nya sama dengan 4 berarti kita bisa mencari A. A ditambah B-nya 4. 4 sama dengan 11. Maka A sama dengan 11 dikurangi 4. Sama dengan A-nya sama dengan berapa? 7 ya. A-nya itu sama dengan 7. Oke. Yang di bawah sama dengan 7. Kemudian yang ditanyakan adalah U75. Maka U75 adalah pelan-pelan ya. Aduh, saya malah agak pelan-pelan. U75 kita masukkan nih A ditambah N-nya berapa? N-nya itu 75. 75 dikurangi 1 dikali dengan B. Maka A ditambah 74 dikali B. A-nya berapa? A-nya 7 ya. 7 ditambah 74 dikali dengan 4. Oke. Yuk, maka kita berapa nih teman-teman? 74 dikali 4. 74 dikali 4. 29. 296. Oke, 296 ditambah 7 adalah 303 ya. 303. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, jadi jawabannya adalah yang B.
Oke, 7-nya dari mana? Dari ini, rumit sekali ya. Iya emang rumit sih kalau aritmetika ya. Ulang, aduh capek banget gue ngerjainnya. Gue udah ngebul otaknya. Oke, mungkin ini tidak ada di soal CPNS, tapi kalau yang di bawah sih pasti ada sih. Kayak rata-rata ya. Kayak apa kita statistik ya. Oke. Sanjaya mendapat nilai 82 untuk IPA, 78 untuk IPS, 98 untuk matematika, dan 86 untuk bahasa Inggris. Apabila Sanjaya ingin mendapatkan nilai rata-rata 87, berapakah nilai untuk bahasa Indonesia yang harus didapat? Oke, ya tenang teman-teman, soal CPNS itu lebih mudah daripada soal ini ya. Duh. Oke, ini rata-rata teman-teman. Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke, kita pengen rata-rata 87, berarti tinggal 87 sama dengan, oke, jumlah data ada 82 ditambah dengan 78 ditambah dengan 98 ditambah dengan 86. 86 kemudian ditambah nilai terakhir bahasa Indonesia, kita kasih tanda X gitu kan, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dibagi dengan 5. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Tapi saya kadang menggunakan cara cepatnya ya. Caranya seperti ini teman-teman. Oke, ini Sanjaya itu punya nilai 82 untuk IPA, kemudian ada 78 untuk IPS, 98 untuk matematika, dan 86 untuk bahasa Inggris. Kemudian pengen rata-ratanya itu adalah 87 ya, kemudian pengen rata-ratanya 87, kemudian 87. Nah, 82 ke 87 itu harus ditambah dengan 5, kemudian 78 ke 87 itu harus ditambah dengan 9 ya, ditambah 9. 98 ke 87 itu dikurangi 11 ya, benar, dikurangi 11, kemudian 86 ke 87 itu ditambah dengan 1. Baik, kemudian kita jumlahkan nilai yang di sini. Kita jumlahkan. Oke. 5 ditambah 9 adalah 14. Kemudian 14 ditambah negatif 11 itu adalah positif 3 ya. Kemudian positif 3 ditambah 1 itu adalah positif 4. Oke. Positif 4. Kemudian kita jumlahkan dengan 87. Maka hasilnya adalah 91. Oke. Ya. Jadi jawabannya adalah 91. Ya, sama enggak teman-teman? Seperti teman-teman mengerjakan dengan cara yang ini, yang rumus aslinya ya. Oke. Silakan sih mau cara yang mana aja boleh ya, namanya juga ujian. Oke, kita ke soal terakhir deh sebelum beristirahat tidur ya. Coba jelaskan cara umumnya. Ya, cara umumnya yang ini teman-teman. Tinggal teman-teman jumlahin aja ini. Kalau cara umumnya 87 dikali 5 ya. Nanti ditambahkan. Ini cara umumnya ya. CPNS sih selalu keluar sih kalau ini ya. Karena ini rata-rata sih. Ada yang pernah ikut CPNS? Ya kadang keluar sih. Ya berapa persen lah keluar ya ini. Kalau yang aritmetika mungkin biasanya ada deret, kemudian suku ke-10-nya berapa, paling juga gitu sih. Kalau yang ini statistika ya kadang keluar sih. Di sini ada yang pernah ikut CPNS? Oke. Pada saat libur panjang, Sandra pergi ke pantai. Sandra meninggalkan rumah pada pukul 7.10 dan tiba di pantai pukul 11.40. Apabila dalam perjalanan Sandra beristirahat 1 jam dan Sandra mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam, maka jarak dari rumah ke pantai adalah, oke, kita punya rumus segitiga JKW ya. Jadi segitiga JKW, warnanya jangan orange, nggak kelihatan, biru. Oke, kita punya segitiga JKW. Jarak, kecepatan, dan waktu ya. Ditanyakannya adalah jarak, maka jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Jika yang ditanyakannya kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Jika yang ditanyakannya waktu, maka jarak dibagi kecepatan.
Karena di sini yang ditanyakannya jarak, maka kecepatan dikali dengan waktu. Oke, kecepatannya berapa? Kecepatannya sudah ditulis di sini 50 km per jam. 50 km per jam. Kemudian waktunya berapa? Waktunya itu adalah 7.10 ke 7.40 itu ke 11.40 itu sekitar 4,5 jam ya. 4,5 jam. Benar gak? 4,5 jam. Kemudian dikurangi 1 jam istirahat. Dikurangi 1 jam istirahat, maka sama dengan 3,5 jam. Bener gak? Ya, maka kecepatannya berapa? 50 dikali 3,5 akan sama dengan berapa teman-teman? 175 ya, 175 ya. Jawaban adalah yang D, dodol. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman kalau mau screenshotnya akan saya kirim ke grup Telegram. Nama Telegramnya adalah ASN Studio. Oke. Ya, ASN spasi Studio. Dicari aja langsung. Saya live-nya gak tentu ya. Mungkin ada yang sering ikut live di saya di sini seperti misalnya ada nama-nama yang tidak asing ya. Kayak AZFIK. Kemudian ada Ranger Emas tadi. Iya, ada linknya di bio. Nge-lag ya. Oke, teman-teman, linknya di bio, tapi di bio-nya udah diganti jadwal bimbel. Bagi yang mau ikut bimbel juga boleh ya. Bimbelnya klik aja di sini. Oke, nah barangkali teman-teman mau ikut bimbel TU CPNS ya. Ada TU, TWK, dan TKP. Bimbelnya nanti bulan Juni, tanggal 26, 27, 28, 29, 30 ya. Mungkin ada bertepatan dengan Idul Adha di sini nih 1 hari. Harganya sekian untuk 5 hari. Dapat materi, tryout, dan rekaman via Zoom. Jam 19.30 sampai jam 21.30 ya. Jadi seharinya itu 2 jam. Caranya tinggal klik aja di sini atau hubungin aja Leo atau Rahmat ya. Silakan screenshot Leo dan Rahmat. Saya sih gak pasti ya. Soalnya ya saya dinas sih teman-teman. Jadi ya tahu sendiri kalau dinas kadang ada panggilan lah, kadang kerjaan belum beres. Jadi ini. Oke, ya nyalain aja loncengnya ya, Zoomnya 5 hari ya ini for 5 days. Soal CPNS sama kayak kedinasan, kalau menurut saya CPNS itu lebih mudah ya daripada kedinasan. Jadi misalnya kalau CPNS itu deret aritmetikanya yang sederhana, kalau kedinasan itu deret aritmetikanya yang seperti tadi gitu kan. Dinas di RSAB Harapan Kita di Kementerian Kesehatan. Selipi, ada yang daerah Selipi. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti live dari awal sampai akhir, walaupun tadi sempat mati sebentar ya karena lowbat ternyata. Kita bertemu lagi di live berikutnya. Besok saya kerja sih, mungkin ya kalau live paling malam ya. Jam malam banget kali ya. Atau nanti hari Minggu kita live lagi ya. Baik, saya pamit. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat ya. Kadang belepotan ngomongnya atau kadang ada teledor ngomongnya ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, sama-sama. Sehat selalu.